آتني كتابا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا بشرعك عالمين وبما علمنا عاملين وفي عملنا مخلصين يا رب العالمين. Waba'du, mengawali pengajian kita pada malam hari ini, lebih berkahnya kita awali dengan bersama-sama membacakan suratul Fatihah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada seluruh guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik kita, kepada seluruh ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini melanjutkan bacaan kita pada pengajian sebelumnya dari kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Kita telah memasuki pembahasan tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Pada pengajian yang lalu telah kita lihat bahwasanya satu, membaca Al-Quran merupakan zikir yang paling afdal. Membaca Al-Quran merupakan zikir yang paling mulia. Dan yang kedua, kita memang diperintahkan untuk selalu membaca Al-Quran. Hanya saja penting baca Quran, tapi jauh lebih penting mentadabburi dan mengkaji kandungan Quran. Saya ulangi, penting baca Quran, tapi jauh lebih penting mentadabburi dan mengkaji kandungan Al-Quran. Yang ketiga, membaca Quran berarti membaca firman Allah. Sehingga dengan demikian dalam membaca Al-Quran perlu adab dan akhlak di dalamnya. Karenanya ada yang disebut adabu tilawatil Quran, adab-adab membaca Al-Quran. Mari kita lanjutkan bacaan dari kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini. Yang bagi ayyuhafidha ala tilawatihi lailan wa naharan. Semestinya setiap orang beriman
yang bagi ayyuhafizal mu'minu, semestinya seorang beriman senantiasa menjaga atau selalu berusaha memelihara ala tilawatihi, bacaan Qur'annya. Artinya semestinya setiap orang mukmin senantiasa membaca Al-Quran lailan wa naharan, malam dan siang. Istilah kita dalam Indonesia siang dan malam. Orang Arab lailan wa naharan, safaran wa hadran, baik dalam keadaan musafir, perjalanan, maupun hadir di rumah. Artinya tetap di rumah, tidak melakukan perjalanan. Senantiasa membaca Al-Quran. Ini yang perlu kita istiqamahkan. Tidak sulit baca Quran, tapi yang sulit istiqamah baca Quran. Tidak sulit baca Quran bersama-sama, tapi yang sulit baca Quran sendiri-sendiri. Kalau kita berjamaah, kalau kita bersama, maka kita akan selalu termotivasi untuk baca Quran. Apalagi kalau kita selalu bersama dengan orang-orang yang memang selalu baca Quran. Tetapi yang sulit ketika kita tinggal sendiri, kadang kita lupa baca Quran. Padahal ayat yang dibaca ketika bersama-sama itu merupakan firman Tuhan yang dibaca ketika kita sendiri. Jadi, saya ulangi, ayat yang dibaca ketika kita bersama-sama itu adalah firman Tuhan yang juga merupakan firman Tuhan yang dibaca ketika kita sendiri-sendiri. Sehingga mestinya tidak terjadi perubahan semangat untuk baca Quran, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Tapi lagi-lagi manusiawi. Karenanya kita butuh mencari teman. Butuh teman yang selalu memotivasi dan mendorong kita pada kebaikan. Yang bagi ayyuhafiza ala tilawatihi lailan wa naharan, semestinya setiap orang mukmin senantiasa baca Quran siang dan malam, malam dan siang, safaran wa hadran, baik dalam keadaan musafir perjalanan maupun hadir di rumah, artinya tidak melakukan perjalanan. Wa qad kanat lis-salafi radhiyallahu anhum adatun mukhtalifatun. Sungguh ulama-ulama salaf radhiyallahu anhum memiliki salafi, ulama-ulama salaf radhiyallahu anhum memiliki adatun mukhtalifatun, kebiasaan-kebiasaan yang beragam. Ulama-ulama salaf punya tradisi, budaya dan kebiasaan yang berbeda-beda. Fil qadri, mengenai ukuran, alladzi yakhtimuna fi, di mana mereka mengkhatamkan Quran di dalamnya. Jadi ulama-ulama salaf atau generasi-generasi terdahulu punya kebiasaan-kebiasaan berbeda antara satu dengan yang lain, kaitannya dengan ukuran waktu mereka mengkhatamkan Quran. Sebelum lanjut, man humus salaf? Siapa itu ulama salaf? Ada yang mengatakan ulama salaf yang disebut dengan generasi salaf adalah generasi yang hidup di bawah 300 Hijriah.
Jadi 1 Hijriah sampai 300 Hijriah. Artinya 3 abad Hijriah pertama. Dasarnya mana? Kenapa ada yang mengatakan 3 abad pertama Hijriah? Karena ada hadis Nabi yang mengatakan khairul quruni qarni. Khairul quruni qarni. Sebaik-baik abad, sebaik-baik masa itu adalah qarni, masaku. Qarnun bisa berarti abad. Abad berarti berapa tahun? 100 tahun. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi setelah mereka. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi setelah mereka. Jadi qarni, masaku, artinya 1 abad pertama. Kemudian tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi 1 abad berikutnya. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi 1 abad berikutnya. 100, 100, 100. Berarti generasi yang hidup di masa Nabi siapa mereka? Generasi yang hidup di masa Nabi siapa mereka? Sahabat. Setelah sahabat generasi siapa lagi? Tabi'in. Setelah tabi'in, tabi'ut tabi'in. Karenanya kata ulama, itulah yang merupakan ulama salaf. Jadi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Adapun setelah itu adalah ulama khalaf. Kalau ada, tapi sekarang muncul salafi. Salafi. Ya, mengaku salaf tapi sebenarnya khalaf. Kalau yang banyak di sini selfie. Ya. Fakana jama'atun minhum. Konon, kana yakunu konon. Fakana jama'atun minhum. Konon, sekelompok ulama salaf, sekelompok generasi-generasi terdahulu, yakhtimuna fi kulli syahraini khatmatan. Mereka mengkhatamkan Quran 1 kali dalam 2 bulan. Sebagian mereka, ya. Sebagian generasi dahulu. Wa akharuna, dan sebagian yang lain fi kulli syahrin khatmatan. Sebagian generasi salaf mengkhatamkan Quran sekali dalam 1 bulan. Wa akharuna, dan yang lain fi kulli asyri layalin khatmatan. Sebagian mereka menghatamkan Quran sekali dalam 10 malam. Wa akharuna fi kulli 8 layalin khatmatan. Dan sebagian dari mereka yang lain menghatamkan Quran sekali dalam 8 malam. Setiap 8 malam khatam Quran. Wa akharuna fi kulli 7 layalin khatmatan. Dan di antara mereka, atau akharun atau yang lain, sebagian yang lain mengkhatamkan Quran sekali dalam 7 malam. Lalu ada penegasan di sini, wa hadza fi'lul aktsarina minas salafi. Dan inilah perbuatan kebanyakan generasi-generasi salaf. Artinya, sebagian besar generasi-generasi terdahulu mengkhatamkan Quran sekali dalam 1 pekan. Jangan biasakan 1 minggu. Ya. Dalam bahasa Bugis juga tidak dikenal istilah si minggu. Dalam bahasa Bugis yang dikenal si Jumat. Tidak ada hari dalam bahasa Bugis itu minggu. Yang ada Ahad, Asenes, Salasa, Araba, Kamis, Jumat, Sabtu. Magi nama kedasi minggu. Tidak ada hari dalam bahasa Bugis minggu. Yang ada Ahad, Asenes, Salasa, Araba, Kamis, Jumat, Sabtu. Si Senai tanai
Siaga tanam monrok si minggu. Bahasa politik ya. Bahasa orang Bugis dulu tidak mengenal istilah si minggu, tapi mereka mengenal si Juma. Das si Juma artinya satu pekan. Nanti datang Belanda yang bengkok hidungnya menjajah Indonesia, akhirnya Ahad diganti Minggu. Datang orang Indonesia kena penyakit kacoy-coyren. Ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Semua ini bahasa Arab. Ini bahasa Minggu dari bahasa mana? Tengok taruh kalemu. Ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kamis ini bahasa Arab, Khamis. Ya. Wah, itu Ustaz mengada-ngada masa Khamis jadi Kamis. Kabar. Bahasa Arab ini. Surat kabar. Surat khabar. Karena ini tulis kabar. Hari Kamis. Khamsa. Tiba-tiba Minggu. Jadi sebagian besar ulama salaf, generasi-generasi salaf itu mengkhatamkan Quran sekali dalam satu pekan. Berapa hari ini? Karenanya ada rumus yang digunakan oleh ulama terdahulu dalam baca Quran, bahwa kalau 7 hari mengkhatamkan Quran itu biasanya mereka mulai dari hari Jumat, ya. Mereka mulai dari hari Jumat, khatam di hari Kamis. Selang ya, mulai di hari Jumat, khatam di hari Kamis. Bagaimana rumusnya? Rumusnya membaca Al-Quran dengan teori fami bisyauqin. Huruf fa, huruf mim, huruf ya, huruf ba, huruf shin, huruf waw, huruf qaf. Fami bisyauqin, ya. Fami bisyauqin. Kira-kira hari Jumat mulai hari pertama, kira-kira surah apa itu huruf fa? Fatihah. Ya. Hari pertama surah Al-Fatihah. Nanti mentoknya di surah apa? Maka nanti hari kedua mulai dari surah yang diawali huruf yang disebut dengan huruf mim, nama surahnya. Fami, mim. Kira-kira huruf apa yang diawali mim? Surah apa ini? Al-Maidah. Ya. Berarti hari pertama Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai surah sebelum Al-Maidah. Surah sebelum Al-Maidah surah apa? An-Nisa, ya. Jadi sampai akhir surah An-Nisa. Hari kedua mulai dari surah Al-Maidah. Baru sampai pada hari ketiga. Hari ketiga mulai dari surah yang dimulai dengan nama surah huruf ya. Kira-kira surah apa ini? Surah Yunus. Surah Yunus. Juz berapa surah Yunus? Juz 11. Ya. Setelah surah At-Taubah. Ya. Begitu seterusnya. Huruf ba. Surah apa ini huruf ba? Bani Israel. Surah apa Bani Israel? Surah Al-Isra, juz 15, hari keempat. Terus hari ketiga, hari keempat, hari kelima, huruf shin. Surah apa kira-kira? Asy-Syu'ara. Kemudian huruf waw. Surah apa? Waw. Was-Saffat. Kemudian hari terakhir huruf qaf. Surah apa kira-kira? Qaf. Nesana. Qaf. Sampai surah An-Nas. Setiap hari demikian sampai selesai 7 hari. Itulah yang disebut fami
bisyauqin. Wa akharuna fi kulli sitti layalin. Ya, yang lain mengkhatamkan Quran sekali dalam 6 malam. Wa akharuna fi khamsin. Ada juga yang mengkhatamkan Quran sekali dalam 5 malam. Kemudian wa akharuna fi arba'in. Ada juga yang mengkhatamkan Quran sekali dalam 4 malam. Wa katsiruna fi kulli thalathin. Tapi banyak juga yang mengkhatamkan sekali dalam 3 malam. Berarti satu malam ini berapa juz? 10 juz. Ya. 3 malam 30 juz. Wa kana katsiruna yakhtimuna fi kulli yawmin wa lailatin khatmatan. Tapi ada juga di antara mereka yang mengkhatamkan Quran, banyak di antara generasi salaf yang mengkhatamkan Quran dalam sehari semalam 1 kali khatam. Baik. Ya. Ya. Perlu waktu memaksimalkan kesempatan. Ustaz, masa bisa sih dalam sehari semalam khatam 1 kali? Ya karena mereka hafal Quran. Ya, sambil memasak bismillahirrahmanirrahim, saya qulu sufaha'u minan nasi. Jadi begitu nanti dia ambil tilkar rusulun. Begitu selesai nanti lan tanalul birra. Jadi sambil kerja membaca Quran. Kita nanti baca Quran kalau betul-betul duduk di mushaf. Ya. Dulu mereka hafal sambil mengayun anaknya. Kita orang Bugis ya belale, mereka tidak. Subhanallah. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram. Ya. Kita ya belale, bahkan ada kucing garong. Wa akharuna fi kulli yawmin wa lailatin khatama jama'atun fi kulli yawmin wa lailatin khatmatain. Ada juga di antara mereka sekelompok jamaah dari generasi salaf mengkhatamkan Quran sehari semalam 2 kali khatam. Jago pi. Ya. Jago pi 2 kali khatam. Bagaimana maksudnya 2 kali khatam dalam sehari semalam? Siang 1 kali, malam 1 kali. Wa akharuna fi kulli yawmin wa lailatin 3 khatmatin. Tapi di antara mereka ada juga yang mengkhatamkan Quran sehari semalam itu sebanyak 3 kali. Wa khatama ba'duhum fil yawmi wal lailah 8 khatamatin. Tapi ada juga di antara mereka yang mengkhatamkan Quran sehari semalam sebanyak 8 kali khatam. Bagaimana caranya? Arba'an fil laili wa arba'an fin nahari. 4 kali di malam hari dan 4 kali di siang hari. Sepertinya kita sekarang ini hanya menjadikan ini sebagai wawasan. Ya. Ya. Kita hanya jadikan ini sebagai wawasan, tambahan keilmuan bahwa generasi-generasi terdahulu begitu semangat baca Quran. Sampai-sampai ada yang pernah ditanya, Pak Kiai, seorang ulama pernah ditanya, Pak Kiai, bagaimana semangatnya generasi-generasi terdahulu baca Quran? Lalu Pak Kiai dengan santainya mengatakan, generasi terdahulu semangat baca Quran sama dengan semangatmu hari ini buka HP. Ya tak? Berapa kali update status hari ini? Yang ikut tadi di dalam, ikut yudisium, berapa kali tadi update status? Baru masuk mobil polisi, ada statusnya. Guru tak berpelukan sama-sama, ada lagi statusnya. Duduk lagi guru tak berdua di situ berpegang tangan, ada lagi statusnya. Ya. Saya lagi berkisah tentang jenazah yang digali kuburannya, ada lagi statusnya. Lengkap. Berapa kali update status? Pertanyaan berikutnya, berapa kali buka mushaf? Ya. Jadi sepertinya ini bacaan kita hanya jadi wawasan saja ya. Sampai 4 kali khatam dalam sehari, 4 kali khatam dalam 1 malam. Insyaallah.
Kita cukup tadi yang pertama saja mungkin ya, sekali dalam 2 bulan. Ya. Itu pun ya ketemu toy. Ya. Karenanya ini sebenarnya perlu diistiqomahkan. Ya. Perlu diistiqomahkan. Allah bisa karena biasa. Kita sebenarnya hanya butuh pembiasaan. Coba bayangkan ini. 1 juz itu berapa lembar? 10 lembar. Dalam sehari semalam kita salat wajib berapa kali? 5. Masa tidak bisa dalam satu waktu, masa sama sekali dalam satu waktu kita tidak bisa baca Quran 2 lembar? Ya. Dalam satu waktu salat ini, dalam satu mulai dari waktu duhur lah, masa tidak ada sama sekali, masa kita sama sekali tidak punya waktu baca Quran minimal 2 lembar? Misalnya duhur antara jam 12 sampai jam 3, masa sama sekali tidak bisa baca Quran 2 lembar? Waktu asar antara setengah 4 sampai jam 6, masa sama sekali tidak bisa baca Quran 2 lembar? Ya. Maghrib pun juga demikian. Tapi mungkin kita mengatakan, Ustaz saya pengajian. Oke lah, ganti nanti di waktu Isya. Masa jam 8 sampai jam 4 subuh tidak bisa baca Quran 4 lembar? Ya tak? Padahal setiap saat buka status, bahkan bukan statusnya dia buka, yang tidak ada kepentingan untuk dirinya dia pusingkan. Coba itu, buka status, lihat status-statusnya orang. Sama tadi saya lihat status-status kalian itu. Saya mengatakan, apa tuh hubunganku dengan status ini? Tapi disuka-suka tuh. Karenanya, perhatikan ini. Kenapa ada orang gelisah, sedih, galau, dan sejenisnya hidup di dunia? Karena terkadang mereka terlalu serius memikirkan yang bukan miliknya. Perhatikan ini. Kenapa ada orang galau, ada orang pusing, ada orang bingung, ada orang sakit hati, dan sejenisnya? Kenapa? Karena mereka terlalu serius memikirkan sesuatu yang bukan miliknya. Perhatikan, saya punya HP nih. Kalian akan tersiksa malam harimu kalau sepanjang malam kamu pikirkan HP-ku. Kenapa? Karena HP ini bukan milikmu, ini milikku. Ya. Tadi subuh saya sampaikan sama santri dalam, nih. Saya katakan, kalian akan gelisah, bingung, tidak bisa tidur kalau selalu kalian pikirkan HP-ku. Kenapa? Karena HP ini bukan milikmu, ini HP saya. Tapi bagaimana caranya agar kamu bisa menggunakan HP ini? Jangan pikirkan HP-ku, tapi PDKT-lah sama saya, gombal-gomballah saya, rayu-rayulah saya agar saya pinjamkan HP ini kepadamu. Kenapa ada orang gelisah hidup di dunia? Karena mereka terlalu serius dan menghabiskan waktunya memikirkan dunia, padahal dunia bukan miliknya. Dunia ini milik Allah. Karenanya kalau kalian mau miliki dunia, jangan pikirkan dunia. Coba PDKT-lah sama Tuhan, gombal-gomballah Tuhan agar Tuhan memberikan dunia kepadamu. Ini yang jadi soal sekarang, memikirkan miliknya orang lain. Malah sama kok. Itu candaan sufi itu ya. Itu candaan-candaan tasawuf, tapi itu benar. Sama juga kalau kita kasih semangat, karena ini sebenarnya bahasa-bahasa sufi, tapi diucapkan dalam bentuk candaan. Ada orang misalnya sering melakukan kesalahan, lalu diberi semangat dengan mengatakan bunga mawar memang indah, tapi di balik keindahannya ada duri yang tajam. Artinya apa? Bunga mawar itu sebenarnya tidak sempurna karena ada tangkainya yang menyakitkan. Jelas di sini? Tapi kenapa bunga mawar dijadikan simbol cinta? Karena keindahan kembang yang dimiliki itu lebih menarik daripada durinya yang tajam. Artinya apa? Bisa jadi orang punya kesalahan dan kekurangan, tapi dia tetap punya kesempatan untuk menjadi manusia yang mulia selama kelebihan yang dia miliki dia maksimalkan dan bisa mengalahkan kelemahan yang dia miliki. Cuma yang jadi soal kalau ada orang cuma satu kelemahannya. Yang jadi soal kalau ada orang cuma satu kekurangannya. Begitu ditanya, apa kekuranganmu?
cuma satu je kekuranganku. Apa itu? Tidak ada kelebihanku. Nah, itu bahaya. Kalau ditanya, apa kekuranganmu? Satu je kekuranganku. Apa itu? Tidak ada kelebihanku. Itu bahaya. Wa khatama ba'duhum fil yawmi wal lailati thamaniya khatmatin. Ada yang mengkhatamkan Quran 8 kali dalam sehari semalam. Arba'an fil lail wa arba'an fil nahar. 4 kali di malam hari dan 4 kali di siang hari. Wa mimman khatama arba'an fil laili wa arba'an fil nahar. Termasuk ulama yang mengkhatamkan Al-Quran 4 kali di malam hari dan 4 kali di siang hari adalah As-Sayyidul Jalil Ibnul Katib As-Sufi radhiyallahu anhu. Ya. As-Sayyid Al-Jalil Ibnul Katib As-Sufi radhiyallahu anhu. Wa hadza aktsaru ma balagana fil yaumi wal lailati. Ini merupakan riwayat yang kami dapatkan paling banyak, ya, yang paling banyak yang kami dapatkan yang mengkhatamkan Quran sehari semalam. Artinya Imam Nawawi mengatakan informasi yang saya dapatkan ada di antara orang-orang terdahulu mengkhatamkan Quran paling banyak itu 8 kali dalam sehari semalam, 4 kali di siang hari, 4 kali di malam hari. Artinya Imam Nawawi tidak pernah menemukan riwayat, tidak pernah mendengarkan informasi ada orang yang mengkhatamkan Quran dalam sehari semalam lebih dari itu. Warawa As-Sayyid Al-Jalil Ahmad Ad-Daruki di situ. Apa bacanya di situ? Ad-Daruki. Ad-Daruki, ya? Bukan. Ad-Dauraki. Ad-Dauraki di situ. Oke. Warawa As-Sayyid Al-Jalil Ahmad Ad-Dauraki bi isnadihi. As-Sayyid Al-Jalil Ahmad Ad-Dauraki juga meriwayatkan bi isnadihi dengan sanadnya beliau an Mansur ibni Zazan, dari Mansur bin Zazan ibni Abbad At-Tabi'i radhiyallahu anhu. Dari Mansur bin Zazan ibni Abbad At-Tabi'i radhiyallahu anhu. Mansur bin Zazan ini seorang tabi'in. Annahu, bahwasanya beliau, maksudnya Mansur bin Zazan, bahwasanya beliau kana yakhtimul Quran, beliau mengkhatamkan Quran ma baina zuhri wal asr, antara zuhur dan asar. Jago. Wa yakhtimuhu aidan, dan mengkhatamkan Al-Quran juga fima bainal maghribi wal isya'i, antara maghrib dan isya. Bagaimana? Tapi itu kita jangan menilai orang lain dengan ukuran diri kita. Ya. Sebuah kekeliruan kalau kita menilai orang dengan menggunakan ukuran kita. Karena bisa jadi ukuran kita berbeda dengan ukurannya orang. Wah, tidak mungkin Ustaz, masa dia hatamkan Quran antara maghrib dan isya dia bisa selesai 30 juz. Itu kalau menggunakan ukuran kita. Tetapi bagaimana dengan ulama-ulama terdahulu yang hafal Quran, yang Quran sangat lancar di hatinya, maka bisa jadi memang demikian. Kita yatona marke yatona di nama sapak kitana megalalo pikiranna madodo meto baca. Wa yakhtimuhu fi ma bainal maghribi wal isya'i fi Ramadhan khatmataini wa syai'an. Dan dalam bulan suci Ramadan dia mengkhatamkan Quran antara maghrib dan isya sebanyak 2 kali khatam wa syai'an, dan ada tambahan. Artinya lebih dari 2 kali khatam plus tambahan beberapa ayat atau surah. Tapi itu kan Ustaz, masa bisa 2 kali khatam ini antara maghrib dan isya?
rumusnya kalimat berikutnya. Wa kanu yuakhiruna al-isya'a fi Ramadan. Karena mereka menunda salat isyanya, mengundurkan salat isya ila ayyam dia rubu'al laili, sampai lewat 1/4 malam. Jadi antara maghrib dan isya, begitu selesai buka puasa, selesai salat maghrib, tidak ada yang mereka kerja kecuali baca Quran sampai khatam. Ya. Nanti berhenti ketika sudah khatam. Kalau Ramadan khatam 2 kali, salatnya di 1/4 malam. Kira-kira kalau 1/4 malam ini sekitar jam berapa? Sekitar jam berapa kira-kira? Jam 3. Ya. Jadi jam 3 ya, jam 4 ya. Jadi itulah 12 jam dalam satu malam. 12 jam dibagi 4, 3 jam ya. Nah, 3 jam. Iya, 3 jam. Jam 6, jam 7, 8, 9, 1, 10, 11, 12, 2, 1, 2, 3. Mulai dari jam 4 ya, sampai masuk 1/4. Jadi menjelang masuk waktu subuh baru berhenti baca Quran, baru salat isya. Deh, kuatnya itu mengaji nih. Satu rumusnya begini, kok bisa ulama generasi-generasi terdahulu bisa duduk misalnya mengaji sekian lama, bisa mengaji sekian lama? Jawabannya karena itu hobi mereka. Kenapa ada anak-anak muda sekarang bisa bertahan lama begadang di pinggir jalan, begadang di istilah Bugis balombong. Apa itu balombong? Lokamak balombong. Ya, duduk di pinggir jalan, di tembok-tembok sambil main gitar sampai berjam-jam main gitar, ya, atau gitar tertak tak tak tak. Ya. Itu ada sekarang gitar tertak tak tak tak. Main gitar sampai berjam-jam. Kenapa dia bisa bertahan sampai duduk di situ? Karena itu hobi. Jadi kalau dilakukan dengan hobi, dengan kecintaan, maka itu tidak akan dirasa. Ya. Tapi ingat, bacaan kita sebelumnya, inti daripada bacaan Quran bukan sekedar membaca lafalnya, tapi inti daripada baca Quran itu adalah mentadabburi. Karenanya saya ingin menyampaikan, membaca sedikit ya dari muqaddimah kitab Tafsir Al-Qurtubi, sebuah riwayat dari seorang tabi'in yang wafat pada tahun 74 Hijriah, yang bernama Al-Imam Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami. Beliau seorang qurra. Kana idza khatama alaihi al-khatimul Qur'an. Kalau ada orang yang mengkhatamkan Quran di depannya, artinya kalau ada muridnya yang selesai khataman Quran, selesai hafalan Qur'annya, maka Al-Imam Abu Abdurrahman As-Sulami ajlasahu baina yadai, maka beliau mendudukkan orang itu di depannya. Jadi kalau ada orang selesai khatam hafalan di depannya, maka beliau mendudukkan orang itu di depan beliau. Wa wada'a yadahu ala ra'sihi, lalu meletakkan tangannya di atas kepala orang itu. Dia letakkan tangannya di atas kepala muridnya, wa qala lahu, sambil berpesan. Jadi pesan seorang guru kepada muridnya, ya hadza, wahai anu, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, sebab fama a'rifu ahadan khairan minka, sebab saya tidak mengenal ada orang yang lebih baik daripada kamu. Catatannya, in amilta billadzi alimta, in amilta billadzi alimta, bila engkau mengamalkan yang sudah kamu ketahui. Jadi beliau mengatakan, ya hadza ittaqillah, fama a'rifu ahadan khairan minka in amilta bima alimta. Anu,
bertakwalah kepada Allah, sebab saya tidak mengetahui ada orang yang lebih baik dari kamu apabila kamu mengamalkan apa yang sudah kamu ketahui. Berarti seolah-olah beliau ingin berpesan kepada muridnya, belajarlah wahai anakku, bukan karena orientasi ilmu, tapi belajarlah karena orientasi amal. Seolah-olah beliau ingin mengatakan, bacalah Quran bukan sekedar orientasi bacaan, tapi bacalah Quran karena orientasi pengamalan. Tentu untuk mengamalkan perlu pemahaman sebelumnya. Ya. Saya ulangi, bacalah Quran bukan sekedar orientasi bacaan, tapi bacalah Quran karena orientasi pengamalan. Tapi untuk mengamalkan Quran perlu pemahaman sebelumnya. Maka disitulah dikatakan pada pengajian sebelumnya, wal matlubu fil qiraah at-tadabbur. Yang dituntut dalam bacaan Quran itu adalah tadabbur, mentadabburi, mengkaji dan memahami kandungan-kandungan Al-Quran. Saya kira demikian pengajian kita pada malam hari ini. Semoga kita semua senantiasa dekat dengan Al-Quran. Sebab salah satu penamaan Al-Quran yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, sebagaimana pemahaman sebagian ulama, Al-Quran juga disebut sebagai ruh. Al-Quran juga disebut sebagai ruh. Ruh yang ada dalam tubuh kita itu menjadi sebab hidupnya tubuh kita. Selangnya, ruh yang ada dalam tubuh kita itu menjadi sebab hidupnya tubuh kita. Ketika ruh keluar dari tubuh kita, maka ruh tetap hidup, tapi tubuh kita sudah dikatakan jenazah, sudah mati, sudah meninggal tubuh kita. Tapi ruh tetap hidup. Hidupnya tubuh, hidupnya fisik kita, karena ruh masih menyatu dengan tubuh. Ternyata Al-Quran, Allah berkata, Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 52. Ayat 52 surah Asy-Syura, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Kata Allah, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikian pula kami wahyukan kepadamu, wa kadzalika auhayna ilaika, kami wahyukan kepadamu ruhan min amrina, ruh dari kami. Ulama tafsir menerjemahkan yang dimaksud dengan ruh dalam ayat ini, kami wahyukan kepadamu Al-Quran. Sekarang pertanyaan, mengapa Al-Quran disebut ruh? Karena Al-Quran bagaikan ruhnya ruh kita. Paham ya? Hidupnya tubuh karena ruh menyatu dengan tubuh. Tapi hidupnya ruh kita, berkahnya ruh kita apabila selalu dekat dengan ruhnya Al-Quran. Karenanya, kata ulama, apabila kita ingin menghidupkan rohaninya kita, maka sering-seringlah dekat dengan Al-Quran. Karena Al-Quran disebut dalam Al-Quran, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Semoga Allah senantiasa menghidupkan hati kita semuanya dan kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina
Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.